Ya, kali ini saya itu simpatik terhadap sebuah kasus yang memang yang model-model seperti itu kan saya gerak cepat ya bersama tim-tim kita, yaitu tentang permasalahan Sidikiyah kemarin. Sidikiyah itu saya kenal itu baru kemarin, kurang lebih 1 bulanan ini semenjak mencuat kemarin. Ya, nah, di situ karena ada permasalahan seorang putra kiai saat itu, namanya itu adalah Subeki. Ya, masih ingat ya semuanya ya. Lalu ketika kasus itu meletus, saya ini merasa aneh. Bapak Ibu, kok saya tidak seperti biasanya gitu. Entah ini feeling, entah ini saya menggunakan logika. Ya, saya menggunakan analisis secara ilmiah. Apapun itu, saya sudah sinkronkan. Saya sudah berusaha untuk menyinkronkan gitu loh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyinkronkan tentang permasalahan Subeki dan Sidikiyah yang mendapat imbas saat itu mau dicabut izinnya. Alhamdulillah Kemenak sudah membatalkan cabutnya. Ini sudah selesai. Sudah selesai itu. Indikasinya permasalahan itu mencuat adalah permasalahan Subeki. Kok tiba-tiba isu yang menggelegar itu tentang Subeki ini kok saya ini sangat tertarik gitu loh. Kok ada yang mengganjal, ada yang seolah-olah ini nggak beres. Ternyata entah dengan kekuatan apa, ketika semua publik itu menghakimi, ini lebih dahsyat loh dari apapun itu. Lebih dahsyat daripada apapun itu. Ya. Ini untuk bapak-bapak Polri, bapak-bapak TNI, mohon maaf kalau saya seandainya berbicara bloko suto di sini. Ya, ini saya hanya sedikit kasih cerita, masukan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ketika saya masuk ke Sidikiyah ini saya penasaran, nggak tahu ada kekuatan apa. Ada kekuatan apa saya tidak tahu, tiba-tiba ini di luaran sana saya melihat ini massa yang sangat besar sekali. Langit-langit saya lihat itu mendung, seperti pucat semua di langit-langit ini. mendung semua. Teman saya, keluarga saya, sahabat saya, ya, buzzer NKRI. Ya, termasuk buzzer NKRI yang selama ini itu berperan untuk mengawal terus yang namanya NKRI ya. Karena kecintaan kita terhadap bangsa negara kita ini mengawal. Ini pun semuanya sikap yang namanya Sidikiyah. Habisin Sidikiyah semuanya. Semua seolah-olah menghakimi Sidikiyah, ingin menghabisi Sidikiyah, ingin membubarkan Sidikiyah dan segala macam apapun itu dengan isu yang dicuatkan dengan permasalahannya seorang putra kiai, yaitu Mas Beki. Nah, ini poinnya adalah ketika suara itu sangat besar sekali, raksasa ini. Raksasa. Saya itu aneh, kok saya tertarik gitu loh. Ini ada apa? Kok ini aneh sekali gitu. Lalu tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Saya itu mendadak, saya harus berangkat ke Jombang. Saya harus melihat Sidikiyah itu seperti apa sih. Karena ini tidak ada kata-kata khilafah, tidak ada. Yang saya tahu adalah di Sidikiyah ini ada keterkaitan dengan khalifah. Kalau khalifah umum ya, saya sendiri seorang khalifah. Saya sendiri seorang khalifah buat keluarga saya. Atau seorang pemimpin di dalam keluarga saya. Ya, seorang imam di keluarga saya. Lalu saya menyelidiki. Saya investigasi secara dadakan. Saya melihat Sidikiyah. Sidikiyah ini aneh sekali gitu. Aneh. Ada simbolis, ada apa seperti apa ya? Emblem-emblem kebangsaan itu sangat penuh sekali. Monumen-monumen kebangsaan itu banyak sekali. Ada hubul waton minal imannya. Yang saya taunya itu adalah dari mana? Saya belajar di NU loh saudaraku. Dari Nahdlatul Ulama itu yang mencuatkan itu dari Romo Yai Hasyim Asy'ari. Yuk report aja, itu siapa itu? Ini apa ini, ada yang komen-komen. Yuk report aja. Kamu kok panas? Kamu gak usah nonton. Mikir. Saya gak suka. Saya mau cerita di sini. Jangan gagalin fokus saya ya. Ya. Oke, saya lanjut. Ketika saya masuk ke dalam Sidikiyah, itu banyak sekali monumen-monumen mulai dari Undang-Undang Dasar 1945.
mulai dari burung Garuda yang sangat besar sekali, tentang Pancasila dan penjabatannya, terus tentang hari santri, emblem-emblem keagamaan yang komplit dan konkret sekali. Dan Anda tahu nggak, walaupun saya mengenal Siddiqiyah itu baru kemarin ketika ada kasusnya Subeki, saya melihat, loh ini kan yang kita suarakan selama ini. Hei, untuk buzzer NKRI, yang kita suarakan, yang kita kawal selama ini kan tentang ini. Dan semuanya itu ada di Siddiqiyah. Ini terlepas tentang permasalahan oknum atau yang disebut putra kiai yang diduga atau yang difitnah, ya. Kabarnya kan simpang siur, ya. Yang diduga atau difitnah melakukan asusila. Melakukan asusila. Nah, saya ketika masuk di situ beleng, saya tidak panas, tetapi saya adem sekali, saya merasakan. Kok kayak begini? Kemarin saya melihat video. Tempat itu seperti diinjak-injak. Bapak-bapak Polri yang bertugas, yang saat ini Anda nyimak live saya, yang sedang bertugas malam ini, Anda nyimak saya. Bapak-bapak Polri khususnya, ada bapak-bapak TNI. Ya mohon maaf, mohon izin saya sampaikan. Tentang agama, tentang kebangsaan. Ada Pancasila. Museumnya ada. Ada Garuda besar, museumnya ada di dalam. Ada Hubul Waton Minal Iman, museumnya ada. Kok museum apa? Aduh namanya, jadi saya gak lupa. Monumen. Monumennya ada. Ya museum juga ada sih di dalam. Ada semua gitu. Lalu tempat ini tuh diinjak-injak ketika saya itu melihat video itu. Banyak sekali orang masa, ya mungkin itu proses dari penangkapan saat itu ya, saya sangat maklum di situ. Tetapi saya melihat itu miris. Ini orang injak-injak gitu loh. Ini orang iyak-iyakan kalau bahasa Jawanya. Ini sangat, ini marwah gitu. Ini marwah loh. Saya nangis batin saya. Ini marwah ini. Ya Allah, saya nangis batin saya. Saya sinkronkan ketika saya melakukan investigasi. Ini marwah ini. Kalau saya seandainya ada bahasa kasar yang perlu saya sampaikan. Ini kok sebajingan ini gitu loh, melakukan sesuatu tindakan. Kok sebajingan ini gitu loh. Kalau Polri tidak salah. Polri sudah sesuai dengan tupoksinya. Artinya ini mungkin ada beberapa oknum yang betul-betul ini ngompor-ngomporin atau yak-yakan, atau ini marwah bicaranya, bukan bicara Siddiqiyah. Ini marwah yang disuarakan oleh selama ini kita. Buzzer NKRI semuanya menyuarakan untuk itu. Orang yang gak kenal Pancasila kita suarakan kenal Pancasila. Ya, marwah Pancasila seperti apa kita itu suarakan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bangsat tidak kalau seandainya saya mau ngomong bahasa kasar. Bangsat tidak. Gua disumpah itu gak dapat jabatan. Gua disumpah bukan karena pangkat. Gua disumpah bukan karena digaji. Gua suarakan terus untuk Indonesia. Bajingan tidak orang seperti itu. Kalau gua mau ngomong kasar, bajingan tidak orang seperti itu. Saya tidak mau provokasi di sini. Nangis batin saya. Dibuat iya-iyaan coba, itu marwah loh itu. Orang bangun bukan dana dari siapapun. Bangun monumen-monumen Garuda yang sangat besar sekali. Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi. Bajingan tidak seperti itu. Kok sekarang jadi iya-iyaan gitu. Ada nggak yang mau tangkap saya? Saya ngomong kayak begini. Polri ada yang mau tangkap saya nggak? Tangkap saya. Saya cuma ingatkan. Saya bagian daripada Polri. Itu rakyat Indonesia.
Saya rakyat Indonesia, saya orang sipil, bagian daripada Polri. Yang mencintai, yang mengawal, yang selalu memberikan apresiasi. Sakit tidak? Sakit tidak coba?